Teman-teman, ada yang tahu ini apa? Kotak ini? Ya, kita lihat di sini ada lebah masuk ya. Keluar masuk. Nah, ini lebah yang memang kita gunakan diperbantukan untuk polinasi. Setelah kemarin kita merambatkan dan pruning di fase vegetatif ya, dan kita pelihara tunas air di 9, 10, 11 sampai ke atas, biasanya itu sudah masuk fase generatif. Nah, fase generatif ini artinya tanaman siap untuk berbuah. Ini biasanya ditandai dengan munculnya bunga ya. Bunga berwarna kuning kalau tanaman melon ya. Jadi semua tanaman itu ada fase vegetatif dan juga ada fase generatif ya. Fase vegetatif artinya fase pertumbuhan dan fase generatif itu artinya pembuahan. Nah, dimulai dengan tandanya bunga. Sekarang kita akan bahas tentang polinasi atau penyerbukan. Nah, polinasi atau penyerbukan itu adalah proses di mana tanaman dikawinkan. Biasanya ada bunga jantan, dan bunga betina. Bunga jantan ini kita khusus untuk tanaman melon. Ini biasanya ada di batang utama. Dan untuk bunga betina itu ada di tunas air yang kita pelihara ya, yaitu 9, 10, 11. Kenapa 9, 10, 11? Karena menurut riset dan juga pengalaman itu yang paling ideal bisa sampai matang. Nah, tidak di bawah 8 dan tidak di bawah 12 karena memang kalau di bawah 8 buahnya relatif kecil. Kalau di atas 12 itu biasanya keburu tanamannya performanya menurun. Nah, polinasi ini itu kita melakukan penyerbukan ya. Di mana serbuk sari atau polen itu biasanya ada di bunga jantan. Itu kita tempelkan ke kepala putik yang ada di bunga betina. Nah, sehingga terjadi proses perkawinan dan akhirnya bunga betina nanti akan bertumbuh, berkembang menjadi buah. Kalau tidak dipolinasi, itu biasanya tidak akan menjadi buah, ya, rontok. Untuk polinasi sendiri, ini ada beberapa cara. Silahkan nanti cek mana yang lebih cocok. Cara yang pertama untuk melakukan polinasi atau penyerbukan itu secara mekanis, ya, artinya secara manual. Nah, teman-teman menggunakan tangan sendiri, ya, misalkan teman-teman atau misalkan kita punya pegawai. Untuk polinasi manual, kita cari bunga jantan yang sudah mekar. Lalu kemudian kita kupas daun bunganya. Lalu di situ ada serbuk sari. Kita cari bunga betina, lalu kita tempelkan serbuk sari dengan kepala putik yang ada di bunga betina. Akan terjadi secara alami perkawinan. Lalu kemudian yang kedua, teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada serum ya, dan ini ada alat semprotnya. Jadi serum ini kita bisa baca ada tingkatkan polinasi memaksimalkan panen. Nah, ini biasanya dicelupkan atau disemprotkan. Nah, ini harus merata ya supaya buahnya simetris. Nah, itu penyerbukan dengan menggunakan hormon atau serum. Nah, ada cara yang lebih efektif dan efisien yaitu menggunakan bantuan polinator. Nah, di sini di depan saya ada kotak berisi koloni lebah. Ini saya masukkan ke dalam greenhouse agar membantu melakukan penyerbukan. Karena lebah ini dia membutuhkan polen sebagai bahan makanan ya, atau bahan utama madu yang ada di bunga, baik bunga jantan ataupun betina. Nah, lebah ini akan terbang dari satu bunga ke bunga yang lainnya, sehingga itu terjadi polinasi. Kita simpan di dalam greenhouse kurang lebih 5-7 hari ya, seminggu atau bahkan 10 hari, tergantung nanti kondisi tanaman. Dan ini kalau perawatannya lebih rajin, nanti kita bisa panen madu ya. Jadi kita selain panen melon bisa juga panen madu. Nah, kita simpan lalu kita pakai lagi di musim selanjutnya. Ini pun setahun saya bisa 3. Nah, kalau dirawat mungkin bisa lebih lama lagi ya. Nah, kira-kira teman-teman suka polinasi menggunakan apa? Oke, terima kasih.